Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miftah Nazwan Amiz, NIM 3221182. Saya akan membacakan makalah kami tentang pemikiran ekonomi pada masa kontemporer yang pertama. Pemikiran Abu al-Maududi, masalah masa sosial politik, sistem ekonomi, dan lain-lain. Menurutnya, titik bijak semua masalah seperti sosial politik dan ekonomi adalah tauhid, yakni beriman terhadap keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendapat-pendapat Maududi yang melatar belakangi pemikirannya yaitu asas terpenting dalam Islam adalah tauhid, sistem politik demokrasi memiliki kelemahan, dan yang terakhir penyebab kemerosotan ekonomi adalah egoisnya dan sistem politik yang tidak benar. Dan konsep ekonomi Islam menurut Abu al-Maududi itu ada 4, yaitu tujuan organisasi ekonomi dalam Islam. Menurut al-Maududi, tujuan dalam ekonomi Islam adalah untuk memelihara kebebasan individu dan membatasi ke dalam tingkat yang hanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, prinsip-prinsip dasar. Ketiga, analisis terhadap konsep bunga. Dan yang keempat, memahami riba. Al-Maududi juga menerangkan bahwa bunga yang dipungut oleh bank itu haram hukumnya karena terdapat pembayaran lebih dari uang yang dipinjam dan sangat mensengsarakan masyarakat. Dan pemikiran ekonomi menurut Muhammad Baqir Arsyad, yaitu pemikiran Baqir Arsyad berpendapat bahwa manusia ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat dari sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dan pemikiran ekonomi Islam Baqir Arsyad terdapat beberapa fokus pembahasan, yaitu definisi ekonomi Islam atau usaha penemuan doktrin ekonomi Islam. Menurut Baqir Arsyad, ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang dipilih oleh umat Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktik sejalan dengan konsepnya. Dan Baqir Arsyad melihat sistem ekonomi Islam sebagai bagian dari keseluruhan sistem yang Islami dan terdapat menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus dipelajari sebagai suatu keseluruhan interdisipliner bersama. Dan yang kedua, karakteristik ekonomi Islam. Syad juga merumuskan karakteristik ekonomi Islam yang terdiri atas konsep kepemilikan multi jenis dan atau multiple ownership. Perbedaan pemikiran publik dengan kepemilikan negara adalah terletak pada tata cara mengolahnya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rachel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sistem ekonomi Islam harus dipelajari sebagai suatu keseluruhan interdisipliner bersama. Dan yang kedua, karakteristik ekonomi Islam. Baqir Arsyad juga merumuskan karakteristik ekonomi Islam yang terdiri atas konsep kepemilikan multi jenis atau multi ownership. Berpendapat kepemilikan publik dengan kepemilikan negara adalah terletak pada tata cara pengolahannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang teori distribusi kekayaan. Sadar membagi pembahasan menjadi 2 bagian, yaitu distribusi sebelum produksi. Pembahasan ini berdasarkan kepada distribusi tanah dan sumber daya alam lainnya. Distribusi ini diistilahkan sebagai kekayaan primer. Sadar membagi sumber daya alam ke dalam 4 kategori, yaitu tanah, bahan mineral tanah mentah, air, dan kekayaan alam lainnya, seperti sungai, laut, tumbuhan, dan hewan. Poin-poin menurut Sadar adalah: yang pertama, kepemilikan negara adalah jenis kepemilikan yang banyak dimiliki karena hanya negara yang dapat mencapai hak-hak rakyat. Yang kedua, kepemilikan pribadi diperboleh namun dengan jumlah yang sangat terbatas.
ketiga, kepemilikan pribadi dibatasi oleh hak-hak yang tertentu. Yang keempat, untuk bahan-bahan mineral lainnya, yaitu ada air, individu diperbolehkan menggunakan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dapat ditarik dari pandangan sadar tentang kepemilikan dan hubungan dengan hak untuk diproduksi. Tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi. Tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi menurut Bagar Asyadar, fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi. Terdapat beberapa tanggung jawab. Tanggung jawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain terkenan dengan yang pertama, penyediaan akan terlaksanakan jaminan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, berkenan dengan tercapainya keseimbangan sosial. Dan terakhir, terkait adanya intervensi pemerintahan dalam bidang ekonomi. Yang terakhir, tentang pemikiran ekonomi Khursyid Ahmad. Menurut Khursyid Ahmad, ekonomi Islam yaitu upaya sistematif untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku, namun yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan perspektif Islam. Atau secara singkat, perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Khursyid Ahmad membagi menjadi 4 landasan filosofis, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua rububiyah, yang keempat khalifah, yang kelima tazkiyah. Khursyid Ahmad mengenai prinsip-prinsip pembangunan dalam Islam serta berbagai indikator dengan tujuan kebijakan yang akan disusun, di antaranya berikut. Yang pertama, perubahan harus dapat direncanakan dengan jangan hanya sekedar pelaksanaan tanpa pedoman yang jelas. Yang kedua, manusia sebagai sumber daya menjadi penentu yang paling penting dalam pembangunan ekonomi. Yang ketiga, pembahasan berlangsung dalam lingkungan dan jiwa setiap manusia. Yang terakhir, hidup merupakan jaringan interaksi antara sesama manusia dengan masyarakat di muka bumi ini. Masa depan ekonomi Islam dalam pandangan Khursyid Ahmad yang sederhana sangat tergantung pada sebuah proses antara teori dan praktis ekonomi menuju model baru, inovasi baru dengan berdasarkan nilai-nilai Islam. Khursyid Ahmad menjelaskan sebuah konsep pembangunan ekonomi Islam ditandai dengan meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan dilihat dari efektivitas dari sumber manusia yang ada.